Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Edi 88. Oke, buat teman-teman dimanapun Anda berada, di video kali ini saya akan bercerita sedikit pengalaman saya mengenai ternak entok sistem pembibitan. Mengapa saya sering bahas tentang ternak entok sistem pembibitan? Alasannya karena ternak entok dengan sistem ini itu yang paling mudah dikerjakan. Terus kalau kita itu bisa menghandle masalah-masalah yang timbul, sebenarnya cuannya itu juga sangat bagus. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya berbagai masalah yang biasanya itu dihadapi dalam pengelolaan ternak entok sistem pembibitan. Oke, yang pertama biasanya yang sering dialami oleh peternak itu adalah masalah produksi telur. Jadi kalau produksi telurnya normal, lancar, minimal itu 14 15. Nah, itu minimal lah ya. Itu sudah menurut saya sudah bagus ya teman-teman. Minimal itu. Kalau maksimal ya bisa 18, 19 atau 17. Maksimalnya bahkan 20 juga ada biasanya. Itu produksi telur yang bagus. Tapi kalau di bawah 10 atau 10 pun itu menurut saya masih kurang bagus teman-teman. Pokoknya minimal itu produksi telur yang bagus itu adalah 14 ekor, 14 butir. Jadi ada beberapa faktor ya yang bisa menyebabkan telur entok itu tidak bisa stabil. Yang bisa itu disebabkan dari pejantannya, bisa disebabkan dari indukan betinanya, ataupun bisa disebabkan juga karena pakannya yang tidak memenuhi kandungan yang dibutuhkan oleh indukan itu sendiri. Yang pertama itu ya penyebabnya adalah biasanya itu pejantan yang terlalu muda. Nah, itu biasanya juga tidak bisa memaksimalkan saat indukannya itu kawin. Jadi kalau kawin biasanya meleset, kawin biasa meleset. Jadi nanti untuk produksi telurnya itu tidak akan maksimal teman-teman. Terus kalau untuk pejantan yang muda yang masih di bawah 1 tahun, biasanya itu juga tingkat kefertilannya itu belum bisa maksimal. Idealnya untuk pejantan entok itu umurnya 1 tahun ke atas atau 12 bulan ke atas, minimal lah 1 tahun. Jadi seperti itu. Dan untuk masalah yang kedua itu disebabkan dari indukan betina. Indukan betina juga seperti itu. Kalau Anda itu atau teman-teman itu memilih atau mempunyai indukan yang masih terlalu muda, atau istilahnya itu biasanya telurnya itu telur tempean, itu biasanya memang kalau telur pertama atau telur perdana itu yang dihasilkan memang sedikit. Itu jangan jadi acuan ya. Kalau telur perdana, yang bisa dijadikan acuan itu adalah yang nelor setelah telur pertama. Jadi telur kedua lah itu yang bisa dijadikan acuan. Kalau telur pertama misal 10 lah, oke lah 10 tidak apa, karena ini telur perdana ya. Tapi kalau nanti yang untuk nelor kedua itu hasilnya 10, itu memang itu ada masalah teman-teman, entah itu dari pakan atau dari indukan sendiri.
Dan yang ketiga itu biasanya disebabkan dari pakan. Jadi untuk teman-teman ya, kalau entok itu pertama mau bertelur, itu usahakan diberikan pakan yang nutrisinya memang betul-betul bagus. Ya standarnya kita berikan konsentrat, terus kita berikan EM4 di minumannya, terus kita campurkan bubuk turbo, itu juga itu bisa meningkatkan telur teman-teman. Tapi kalau memang dikasih makan seperti itu tapi hasilnya memang tidak bagus, yaitu memang dari genetik indukan tersebut memang tidak bagus. Saran saya memang harus indukan seperti itu harus diganti atau dijual saja lah, ganti indukan yang baru. Itu ya, itu yang biasanya permasalahan nomor satu itu di telur. Dan untuk permasalahan kedua yang biasanya dihadapi peternak, mungkin ini semua peternak juga merasakan, adalah soal pakan, harga pakan yang semakin hari itu semakin mahal. Jadi teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman, kalau untuk telur perdana, maksudnya itu teman-teman itu baru memulai beternak dan ternaknya itu memelihara dari usia muda, itu usahakan memberikan pakan yang memang betul-betul bagus untuk produksi telur perdananya. Yang seperti saya jelaskan tadi, berikan sentrat, berikan turbo, EM4 itu memang harus ya untuk telur perdana. Tapi nanti kalau lambat laun, kalau sudah bertelur beberapa kali dan hasilnya bagus, Anda tidak kasih pakan seperti itu pun tidak masalah, karena kalau kita menggunakan pakan seperti itu terus setiap hari, kosnya itu akan membengkak teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan sedikit banyak itu keuntungannya untuk membeli pakan-pakan tersebut. Jadi kalau menurut saya, nanti kalau sudah berjalan, ternaknya itu sudah berjalan, kita bisa menggunakan pakan-pakan alternatif ya untuk menunjang produksi telurnya itu supaya kedepannya bisa stabil dengan cara memberikan pakan-pakan alternatif. Contohnya ya, selalu memberikan daun mengkudu ya teman-teman. Kalau untuk indukan itu mengkudu itu minimal itu 1 minggu 2 kali. Daun mengkudu itu daun pace, daun buah pace, jangan pacenya ya, itu daunnya. Kalau bisa daun yang muda, kita potong-potong, kita iris-iris halus, kita campur. Terus kangkung itu juga bagus teman-teman untuk perkembangan telur. Terus kalau mau meningkatkan memberikan protein ya, kita bisa memberikan cacing, keong sawah, itu yang biasanya sering saya sebutkan kan, itu pakan-pakan saya memang yang selalu saya berikan ya memang itu saja teman-teman. Tapi walaupun pakannya sederhana, tapi hasilnya menurut saya ya luar biasa lah, menurut saya luar biasa. Jadi untuk pakan itu kita bisa mensiasati ya. Kalau memang kedepannya itu telurnya sudah bagus, kita berikan pakan-pakan yang seadanya saja. Yang penting jangan tinggalkan pakan-pakan sayuran seperti itu yang saya sarankan tadi. Kalau untuk pembibitan memang harus pace ya. Pace itu 1 minggu daun pace, daun mengkudu itu memang harus. Itu bagus betul ya untuk perkembangan telur. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Dukung terus channel ini supaya terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.